Tak seorang pun yang mampu melebihi kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa melebihi kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Tidak ada. Oleh sebab itu janganlah engkau mengakui yang zahir ini adalah Allah. Jangan akui yang zahir ini adalah Allah. Allah itu beserta kita, bareng dengan kita, tapi tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa membedakan antara zahir dan batin, inilah fatal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, ya. Akan tetapi semua itu beserta Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di situ aku menyertaimu, kata Allah. Atau dengan kata lain, di dalam diri kamu juga aku. Di dalam diri kita itu adalah Allah. Selalu merasa itu. Kalau kita tidak merasa disertai Allah, berarti kita jauh dengan Allah. Maka gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Pelihat ini adalah pelihatnya Allah. Pendengar ini adalah pendengarnya Allah. Kalam ini adalah kalamnya Allah. Tiada kepunyaan dari kita, kecuali semua itu adalah miliknya Allah. Tapi jangan pernah engkau mensekutukan Allah, ya. Jangan. Menduakan Allah. Merasa kita yang mampu dan bisa atas segala-galanya. Jangan pernah seperti itu. Maka bahkan kita akan tergolong orang-orang yang kufur. Tidak mau mengakui semua adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Maka antara kufur dan kafir ini yang harus kita jaga. Kalau kita akui yang zahir ini adalah Allah, kita akan menjadi orang-orang yang kafir. Itu. Kalau tidak mau mengakui semua itu adalah milik Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kufur. Disinilah si malakama itu. Tidak dimakan bapak mati jika kita makan mama mati. Maka mempelajari ilmu mendalam itu adalah serba salah. Kita belajar ilmu mendalam juga salah. Tidak belajar ilmu mendalam juga salah. Maka ilmu ini selalu jadi bahan perdebatan. Ilmu ini selalu menjadi bahan permasalahan, percecokan, perpecah belahan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin. Itu. Maka bukalah basiroh kita, bukalah pandangan hati kita, ainul basiroh kita, dan nyalakan pandangan batin kita. Nah, seperti itu caranya supaya benar-benar terbuka tabir indahnya Allah. Maka lihatlah kenyataan ini adalah kenyataannya Allah, bukan kenyataannya kita. Nah, begitu. Allah tiada berkuantiti, ya. Tetap tunggal, menjadi satu di dalam diri zahir dan batin. Karena yang zahir ini, ya, kalau tidak disertai Allah, tidak bisa bergerak. Yang zahir ini kalau tidak disertai Allah, tidak bisa berkalam, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa sholat, rukuk, sujud, tidak bisa berzikir, tidak bisa bertauhid, dan tidak bisa mengendarai, tidak bisa melangkah, dan segala-galanya kalau tidak disertai Allah. Maka disebut yang zahir ini adalah la haula wala, tidak ada daya melainkan dayanya Allah. Nah, itu melainkan dayanya Allah, ya. Tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Maka kalau kita tidak bisa membedakan, disitulah kelemahan kita, disitulah kesalahan kita, disitulah antara kufur dan kafirnya kita. Lafaz Allah atau kesaksian tentang Allah yang tanpa rupa. Allah itu sebenarnya, ya, tidak berupa yang dalam itu, ya. Tidak kelihatan yang dalam itu, tapi fakta kenyataannya ada di dalam diri zahir. Fakta dan kenyataannya ada terlihat di yang apapun yang ada di dalam diri kita ini. Itulah yang disebut dengan Allah Tajalli. Sebenarnya Allah itu menampakkan diri. Allah itu menampakkan diri sebenarnya.
Yang dalam itu adalah Allah azali, yang luar ini adalah Allah tajali. Semua itu disertai, dibarengi sehingga mampu kita melakukan segala sesuatu, bisa hidup, bisa segala-galanya atas kehendak Allah. Itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana yang kita saksikan? Nah, Allah yang mana yang kita saksikan? Jika tidak mengenalnya, jika kita tidak mengetahuinya, Allah yang mana yang kita saksikan, ya? Maka pelajarilah sejatinya diri. Kita harus tahu diri, kita harus paham diri. Antara diri zahir dan diri batin yang disebut mengenal jati diri. Maka kita harus kenal jati diri. Sejatinya diri kita itu adalah siapa? Kita harus paham yang zahir ini adalah yang tiada berdaya. Kalau tidak disertai Allah, tidak bisa apa-apa. Begitu. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nah, Muhammad mana yang kita saksikan, ya? Badan ini selalu diperintahkan oleh Allah dalam kesehariannya, kenyataannya, maka kitalah yang bergerak. Kitalah yang makan, yang minum, kitalah yang sholat, kitalah yang mengendara, kitalah yang kerja, kitalah yang segala-galanya. Itu. Tapi ingat, yang dalam ini punya kehendak. Allah yang dalam ini punya gerakan. Tanpa gerak yang dalam, maka bayang itu tidak akan bergerak. Begitu. Muhammad yang mana yang kita saksikan? Muhammad habal roh. Kebenaran cahaya Muhammad. Kebenaran cahaya Muhammad. Maka kita ini sesungguhnya ya datang dari nur, yaitu nur Muhammad, ya. Maka alam ini tidak akan diciptakan kalau bukan karena kebesaran nurnya Muhammad. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah nur Muhammad. Yang menjadi hidupnya alam ini adalah nur Muhammad beserta isinya. Termasuk kita ini adalah isi alam. Maka kita ini juga disertai nur, ya. Sehingga memancarlah cahaya itu melalui pandangan kita. Memancarlah cahaya itu melalui pikiran kita. Memancarlah cahaya itu melalui segala apa yang ada di dalam diri kita ini. Termasuk pancaran cahaya yang terbesar di alam ini adalah matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Tapi cahaya pandangan ini adalah lebih besar daripada itu. Yaitu cahaya pandangan Allah. Itu. Cahaya pandangan Allah yang ada pada dirimu, yang ada pada diri kita semuanya, begitu. Rahmat adalah Muhammad, ya. Rahmat itu adalah Muhammad dalam arti nur. Nur Muhammad adalah kodim. Nah, nur cahaya Muhammad itu adalah Allah. Dari Allah langsung, begitu saja sudah. Awal dan akhir itu adalah Allah. Yang awal adalah Allah, yang akhir itu adalah Allah. Maka luar dalam Allah, lahir batin Allah. Maka diibaratkan seperti air dalam gelas, ya, sama warnanya. Itu maka Syekh Junaid berkata, luar dalam Allah, lahir batin Allah. Awaludin ma'rifatullah. Begitu. Awaludin itu adalah akar pancarnya agama. Akar tunggalnya agama atau tunggulnya agama, begitu. Tunggul agama itu adalah awaludin ma'rifatullah. Watak jisim, ya, watak jisim atau sifat kafir, ya, yang akan hancur menjadi satu di dalam Allah. Itu akan hancur menjadi satu di dalam Allah. Itu Allah Ahad, Allahu Akbar, Allah besar, Allah Maha Besar, ya. Maka tak seorang pun yang mampu menandingi kebesaran Allah, ya. Tak seorang pun yang mampu menandingi kebesaran Allah, keagungan Allah,
keperkasaan Allah. Allah Maha Besar. Atas kebesaran Allah sehingga alam ini menjadi satu, ya. Sehingga alam ini menjadi satu, menjadi tunggal di dalam wujud dan rasa, di dalam kesejatian Allah, begitu saja. Rasul atau rasa, ya. Rasul atau rasa adalah rasaku atau rasa Allah. Muhammad atau nur Muhammad, cahaya Muhammad maksudnya adalah cahayaku atau cahaya Allah, begitu saja. Asma adalah namaku, itu namanya Allah, ya. Af'al atau jasad adalah tempat rahasia persemayamanku atau tempat sembunyinya Allah di dalam jasad ini. Ibarat orang peta umpet, ya. Kita bingung cari Allah, di mana Allah itu, padahal ada di dalam diri kita. Karena Allah menyembunyikan dirinya di dalam diri sehingga kita tidak bisa melihatnya. Ibarat lampu, ya, kalau ditempel di mata kita tidak bisa melihat apa-apa, silo kita. Nah, itu seperti ini saja, ini karena matahari menerpa saya, ya. Silo saya tidak bisa melihat. Nah, seperti itulah saking dekatnya Allah kepada kita sehingga kita silo tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah, begitu. Al-insanu sirri, ya, wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku dan aku yang menjadi rahasianya. Yang jadi rahasia di dalam diri ini adalah Allah yang disebut dengan sirullah, ya. Yang disebut dengan sirullah, rahasia Allah. Maka yang menjadi rahasia kehidupan kita ini adalah Allah. Yang menjadi rahasia di dalam pendengaran kita ini adalah Allah. Yang menjadi rahasia di dalam pandangan kita ini adalah Allah. Yang menjadi rahasia di dalam gerak kita ini adalah Allah. Maka disebut hidup dan matiku hanya Allah semata. Pasrahkan sudah semua kepada Allah, ya. Kalau sudah disebut hidup dan matiku hanya Allah semata, serahkan sudah semua kepada Allah. Begitu. Manusia adalah rahasiaku dan aku yang menjadi rahasianya. Perhatikan itu, ya. Allah ada di dalam zat atau tubuh manusia. Yang bisa mengetahuinya adalah orang-orang yang arif billah. Kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang marifat kepada Allah, ya. Kalau kita tidak dekat kepada Allah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah, itu bagaimana kita mau menjadi kekasih Allah? Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang beriman? Pantas dikatakan di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Karena kita tidak tahu diri. Kalau kita dibilang tidak tahu diri, kita tidak terima. Kita tidak terima kalau kita dibilang tidak tahu diri. Tetapi di kuburan nanti kok, kalau memang kita memang betul-betul tahu diri, di kuburan nanti kenapa kita harus ditanya? Nah, itu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Mana Alkitabmu? Kenapa kita harus ditanya kalau memang kita sudah tahu kitab kita, kalau kita sudah tahu Tuhan, kalau kita sudah tahu nabi kita, kalau kita sudah tahu iman kita, maka pantas ditanyakan oleh Allah nanti. Kita beriman kepada siapa? Kita sudah tahu Allah, tapi Allah yang mana? Cuma nama yang kita kenal. Nah, itu permasalahannya, ya. Dengan kata lain, orang yang mengenal sejatinya diri itu adalah Allah.